Halo pemirsa, seorang anak perempuan di Buna, Sulawesi Tenggara menjadi korban tumbal seks pesugihan. Korban diserahkan ibu kandungnya pada dukun untuk ritual berhubungan intim. Saya Rian Kaputra, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Akibat pengemudi mengantuk, mobil yang ditumpangi satu keluarga terbalik di Jalan Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Warga mengevakuasi seluruh penumpang dari dalam mobil. Sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga terbalik di Jalan Boulevard Bintaro, Tangerang Selatan, Minggu sore. Warga berupaya mengevakuasi seluruh penumpang dari dalam mobil. Kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah Bandara Soekarno-Hatta menuju kawasan Cirende, Ciputat, Tangerang Selatan. Pengemudi mengaku mengantuk hingga mobil oleng dan terbalik. Mobil sempat menghantam tiang di pinggir jalan. Rumah mau kondangan, kecepatan mobil juga nggak dari 40 kilo, nggak lebih. 30, 40 gitu, cuman kondisi saya ngantuk, itu doang. Ke arah kiri terbalik, pertama ke kanan dulu, nabrak tiang, terus tiba-tiba berbalik lagi ke kiri. Dari kejadian ini, diingatkan agar menepi jika mengantuk saat mengemudi. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. Dua orang diduga pelaku penembakan Ustadz Arman alias Alex di Tangerang, Banten terekam CCTV. Polda Metro Jaya masih meneliti rekaman CCTV dan proyektil peluru yang ditemukan di rumah korban. CCTV merekam dua orang diduga pelaku penembakan Ustadz Arman alias Alex di Pinang, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku diduga datang ke lokasi menggunakan ojek online. Pelaku kemudian turun di gang rumah korban dan berjalan kaki. Tak lama berselang, sepeda motor menjauh diikuti seorang diduga pelaku penembakan meninggalkan lokasi. Tim Inafis Polda Metro Jaya memeriksa rekaman CCTV ini dan proyektil peluru yang ditemukan di lokasi. Keluarga korban berharap polisi segera mengungkap pelaku penembakan. Mereka ya alhamdulillah katanya sih Gojeknya itu sudah tertangkap katanya. Pengendara ya, Bang? Sementara pengendaranya, tapi yang eksekutornya saya juga belum tahu persis kena atau belum. Justru harapan saya ya lebih cepat kena, harapan saya sama teman-teman. Korban Ustadz Arman ditemukan tersungkur setelah ditembak orang tak dikenal saat akan masuk ke rumah usai salat maghrib di masjid. Saat melakukan penyelidikan, polisi mendapati lubang bekas peluru di pintu rumah korban. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan. Karena rebutan tanah, seorang paman di Pamekasan, Jawa Timur tewas dibunuh keponakannya. Menyaksikan suaminya tewas di depan rumah, istri korban histeris. Nairan ditemukan tewas bersimbah darah di depan rumahnya sendiri, Kelurahan Lawangan Daya, Pamekasan, Jawa Timur. Istri korban hanya bisa menangis histeris mengetahui suaminya tewas dengan luka sabetan senjata tajam di leher, dada, dan perut. Tragis, diduga pelaku pembunuhan pria 54 tahun ini keponakannya sendiri yang juga tinggal dekat dengan korban. Belum bisa dipastikan penyebab pembunuhan, namun diduga karena cekcok masalah rebutan lahan. Ya, ini memang diduga adanya kasus pembunuhan, namun ini masih dalam proses penyelidikan. Ya. Nanti informasi lebih lanjut nanti dia perkembangan kita sampaikan kembali. Laki-laki korbannya kok? Laki-laki. Gitu ya. Motif sementara mungkin dah? Masih belum bisa, kita belum bisa mengutarakan. Nanti kita kasih tahu lagi perkembangan ya. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Slamet Marto Dirjo untuk divisum. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto melaporkan. Seorang duda ditemukan tewas di samping bangunan mebel tak jauh dari rumahnya di Sukabumi, Jawa Barat. Diduga korban tak sengaja menyentuh seng bermuatan listrik. Ibu korban menangis histeris.
Wanita ini menangis histeris hingga nyaris pingsan saat menyambut kedatangan jasad anak laki-lakinya di rumah duka Kampung Bobojong, Sukabumi, Jawa Barat. Korban saat itu pamit bekerja mengangkut pasir, namun ditemukan keponakannya sudah tergeletak di samping material yang terbuat dari baja ringan dan seng. Diduga korban tewas tersengat listrik saat bekerja karena ada kebocoran listrik yang menyambar ke area material bangunan. Petugas PLN pun langsung mematikan aliran listrik di bangunan tersebut. Udah tergeletak, Pak. Terpeleset atau bagaimana, Pak? Jatuh? Kurang tahu. Saya ini dikasih tahu sama anak-anak. Ininya ada luka atau ini di Enggak tubuhnya? ada. Enggak ada. Tapi Langsung meninggal di situ atau di rumah? Katanya kayaknya sih meninggal di situ. Setelah ada kejadian tersebut, kita datang ke TKP dan melakukan olah TKP, dan sekarang dalam penyelidikan untuk kepastian penyebabnya demikian. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Sementara pihak keluarga mengikhlaskan dan menganggapnya sebagai kecelakaan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Mayat bayi perempuan terbungkus plastik ditemukan di kolong jembatan tepi aliran Kanal Banjir Timur, Durensawit, Jakarta Timur. Diduga bayi baru saja dilahirkan karena masih lengkap ari-arinya. Warga digemparkan dengan temuan sesosok mayat bayi di kolong jembatan di tepi aliran Kanal Banjir Timur, Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur. Jasad bayi terbungkus plastik awalnya ditemukan oleh anak-anak saat sedang berenang di kali. Diduga bayi ini baru saja dilahirkan karena masih lengkap ari-arinya. Lagi berenang, nah pas itu dia mau naik, mau berenang, mau ngeringin baju, nemuin kayak bungkusan gitu, bungkusannya tadi kayak kain, terus tatabak itu tadi sama plastik hitam, sama ada batu gede tuh tadi. Di dalam mayatnya itu ada batu gede. Jasad bayi dibawa ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Kasus ini ditangani aparat Polsek Durensawit. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, viral aksi koboi oknum polisi menodongkan senjata api ke seorang mahasiswa. Diduga oknum anggota ini membantu 3 temannya debt collector saat menagih tunggakan cicilan kendaraan. Viral di media sosial rekaman amatir saat oknum anggota polisi dan 3 debt collector menagih utang tunggakan kendaraan di kawasan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Oknum anggota polisi ini menodongkan senjata api. Pasca viral, oknum anggota dan 3 debt collector diamankan. Propam masih mendalami keterlibatan oknum polisi tersebut, namun diduga membantu debt collector dan pihak leasing saat menagih utang. Sementara yang bersangkutan karena teman dari 3 orang. Kalau yang 3 orang debt collector. 3 orang memang debt collector. Ketiga debt collector ditahan dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Sementara oknum anggota polisi masih dalam pemeriksaan. Dari Mataram, Hari Kasidi melaporkan. Seorang wanita muda ditemukan tewas di kamar mandi sebuah rumah kosong di Musirawas, Sumatera Selatan. Pelaku pembunuhan ternyata anak pemilik rumah, teman kencan korban. Korban dibunuh lantaran tak terima dengan uang yang dibayar pelaku. Warga digemparkan dengan tewasnya Wulanovia, wanita 22 tahun di sebuah rumah kosong di Desa Wonokerto, Musirawas, Sumatera Selatan. Jasad korban didapati dalam posisi terduduk di lantai kamar mandi. Korban ditemukan oleh pemilik rumah setelah mencium bau tak sedap dari dalam rumah. Selang 1 jam, polisi menangkap pelaku pembunuhan Bagus Tri Atmaja yang merupakan anak dari pemilik rumah kosong tersebut.
Pria 23 tahun ini ditangkap tanpa perlawanan saat berjalan kaki tak jauh dari lokasi kejadian. Dari pemeriksaan diketahui motif pembunuhan karena korban tak terima dengan uang yang dibayar pelaku usai berkencan. Korban lalu dibekap menggunakan bantal dan selimut hingga tewas kehabisan nafas. Sementara ini informasi ini yang bersangkutan habis menerima layanan seks dari korban. Kemudian setelah selesai terjadi cekcok, maka pelaku melakukan inisiatif mungkin penganiayaan kepada yang bersangkutan. Nanti hasil forensik lah ya, apakah terjadi penganiayaan atau tidak. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Sobirin, Musirawas untuk diotopsi. Sementara pelaku yang merupakan residivis kasus pencurian dengan kekerasan terancam 15 tahun penjara. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Amri Wijaya melaporkan. Seorang pemotor tewas tersambar truk di Blitar, Jawa Timur. CCTV merekam saat sopir truk kabur usai menabrak korban. Sopir truk ditangkap di lereng Kelut. Sebuah truk melaju kencang dan masuk ke jalur berlawanan di Jalan Raya Talun, Blitar, Jawa Timur. Naas, pada saat bersamaan sebuah motor melaju dari arah berlawanan dan langsung tersambar truk. Pemotor pun langsung tersungkur ke bahu jalan di lokasi kejadian. Akibat peristiwa ini, pemotor Endro Santoso 23 tahun warga Doko tewas di lokasi. Yusuf, sopir 31 tahun warga Tulungagung yang sempat kabur tertangkap di lereng Gunung Kelut. Dengan korban meninggal dunia dan kendaraan yang menabrak melarikan diri. Kemudian kami mendapat laporan dari masyarakat dan melaksanakan penyelidikan, memeriksa saksi-saksi di sekitar lokasi kejadian dan memeriksa CCTV juga. Kemudian berkoordinasi dengan komunitas truk. Sang sopir terancam 6 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Pemirsa, seorang purnawirawan Polri terjaring razia karena menjadi manusia silver di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pelaku terpaksa menjadi manusia silver untuk mencukupi kebutuhan keluarga setelah pensiun. Dalam rekaman video amatir ini, seorang manusia silver ditangkap anggota Satpol PP yang melakukan razia di Jalan Arteri Kota Semarang. Manusia silver ini membawa kotak sumbangan berisi uang dari warga yang iba. Setelah diperiksa identitasnya, ternyata Agus Dartono merupakan pensiunan polisi, kemudian dibebaskan oleh Satpol PP. Pria berusia 61 tahun ini mengakui terpaksa mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga setelah pensiun. Saya adalah nggak punya uang, nggak punya duit, cari uang dapat 20.000, pegang Satpol PP. Ternyata saya bilang bekas anggota polisi, pensiunan polisi gitu. Dan saya terlalu dipegang gitu, termasuk saya merasa malu kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama Bapak Kapolda maupun Bapak Kapoltabes, atas kesalahan saya mohon maaf. Agus Dartono meski kekurangan uang selama ini tidak mau merepotkan keluarganya dan memilih mencari uang menjadi manusia silver. Yang bersangkutan Pak Agus ini sebenarnya adalah komunikasinya terhambat, artinya beliau sebenarnya kuat ingin permasalahan beliau ditanggung sendiri. Jadi memang beliau hanya malu saja untuk menyampaikan kepada teman-teman purnawirawan yang tergabung dalam PP Polri Jawa Tengah maupun PP Polri Semarang. Karena masih ingin bekerja, purnawirawan Polri ini akan segera dicarikan pekerjaan oleh pihak Polda Jawa Tengah sesuai kemampuannya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang ibu tega mengorbankan anak perempuannya untuk tumbal seks pesugihan. Korban diserahkan pada dukun untuk ritual berhubungan intim. Tunggu informasi lengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Sergap. Bagus,